Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din. Allahumma adfa' 'anna al-bala wa ij'alhu 'ala al-a'da'. Allahumma adfa' 'anna al-bala waj'alhu 'ala al-a'da. Allahumma adfa' 'anna al-bala waj'alhu 'ala al-a'da. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Umdatul Hukam. Dan kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang kitabu Fiqhil Usrah, fikih keluarga. Sekarang kita masuk pada bagian keempat dari fikih, yaitu tentang jinayat atau kriminal. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala, kitabul jinayat, kitab tentang kriminal-kriminal, wal hududi, dan hukuman had. Ini banyak binatangnya Pak. Kalau enggak apa-apa ya enggak apa-apa, tapi kalau terganggu boleh dimatikannya. Dalam kitab saya ini hadis nomor 289 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu, tidak halal, alias haram, damu mri'in muslim, darahnya seorang muslim, yashhadu an la ilaha illallah, yang dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa anni rasulullah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, illa, kecuali bi ihda thalathin, dengan salah satu dari tiga sebab. Yang pertama adalah as-sayyibi, seorang yang sudah menikah, az-zani, yang dia berzina. Yang kedua adalah wan nafsi, dan nyawa, bin nafsi, dibalas dengan nyawa, qisas. Yang ketiga wat tariki, dan orang yang meninggalkan lidinihi, agamanya, yaitu agama Islam, murtad. Al-mufariqi, yang memisai lil jamaati, jamaah kaum muslimin. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa membunuh orang muslim hukumnya haram. Jadi kalau ada orang muslim tidak boleh kita bunuh, meskipun dia itu kelompok sesat. Kita punya tetangga muslim tapi Syiah sesat, tidak boleh kita bunuh. Kita punya tetangga muslim Khawarij sesat, tidak boleh kita bunuh. Kita punya tetangga muslim Mu'tazilah sesat, tidak boleh kita bunuh. Kenapa? Karena hukum asalnya orang muslim itu haram darahnya. Kalau nekat kita bunuh bagaimana? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kita nekat membunuh seorang muslim, maka akibatnya apa? La yazalul mu'minu mun'iqan salihan, tidak henti-hentinya orang beriman itu bergegas-gegas dalam kebaikan dan beramal saleh, malam yusib daman haraman, selama dia belum membunuh orang secara haram. Fa idza asaba daman haraman ballah, kalau dia sudah membunuh membunuh secara haram, maka dia sudah terhenti. Jadi amalannya sudah terhenti, seolah-olah amalannya itu sudah enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak boleh membunuh seorang muslim sama sekali, kecuali salah satu dari tiga. Yang pertama adalah kalau ada orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Nah, maka ini oleh Islam dihukum rajam. Dirajam itu dilempari dengan batu-batu sampai mati. Dan ini harus orang yang sudah thayyib. Thayyib itu yang sudah menikah dengan nikah yang sah dan sudah hubungan suami istri. Berarti kalau nikahnya bukan nikah yang sah, misalnya nikah kawin kontrak, itu belum disebut thayyib. Kalau dia sudah menikah tapi belum kumpul,
kemudian setelah itu pisah, kemudian zina, itu juga belum thayyib. Jadi hukumannya bukan rajam tapi dicambuk 100 kali. Adapun nyawa dibalas nyawa, ini adalah disebut kisos. Dan kisos itu disebut kisos karena artinya adalah serupa. Jadi apa yang dia lakukan maka diserupakan kepada dia. Dia memukul kepala orang sampai mati. Nah, kisosnya sama, dipukul kepalanya sampai mati. Dia menggergaji kepala orang sampai mati, kisosnya sama, digergaji kepalanya sampai mati. Itu namanya kisos. Jadi kisos artinya apa? Sama atau serupa. Yang ketiga adalah yang murtad, orang muslim kemudian masuk kafir, masuk Yahudi, masuk Buddha. Ini adalah orang yang murtad. Kalau dia pindah dari dari Yahudi menjadi Nasrani, ini tidak dibunuh, Pak. Dia ini tetap apa? Tetap kafir. Yahudi kafir, Nasrani juga kafir. Tapi kalau muslim menjadi kafir, nah itulah yang dimaksud sebagai at-tariku lid-din. Dan di sini menurut mazhab jumhur, laki-laki dan perempuan sama saja. Kalau dia itu murtad maka dibunuh. Yang menyelisih hanya mazhab Hanafi. Kata mazhab Hanafi, untuk perempuan kalau murtad itu tidak dibunuh, tetapi dipenjara. Nah, ini pendapat ini tidak sesuai dengan sabda Nabi ini. Beliau mengatakan yang murtad dibunuh. Tapi yang membunuh ini semuanya adalah khalifah atau kepala kaum muslimin. Sekarang tidak ada khalifah, ya berarti yang de facto menjadi pemimpin di Indonesia siapa? Pak Prabowo. Berarti Pak Prabowo yang menerapkan ini. Ada orang berzina, Pak Prabowo yang merajam. Ada orang membunuh, Pak Prabowo yang mengkisos. Ada orang murtad, Pak Prabowo yang membunuh dia. Kalau kita nggak boleh, Pak, karena kita ini rakyat. Kemudian kata-kata salasin, 3, ini berlaku kaidah bahwa 3 ini tidak untuk membatasi. Karena kaidahnya mengatakan al-adadu la mafhuma lahu. Jumlah itu tidak memiliki mafhum alias tidak untuk membatasi, sehingga yang boleh dibunuh tidak hanya 3 ini saja. Ada juga selain 3 ini yang boleh dibunuh. Contohnya siapa? Orang yang meninggalkan sholat. Itu boleh dibunuh, Pak. Yang membunuh siapa? Pemerintah tadi. Jadi seandainya Pak Prabowo buat peraturan, semua umat Islam wajib sholat, yang tidak sholat nanti saya tembak sampai mati. Itu boleh. Karena memang orang yang tidak mau sholat padahal muslim itu berhak dibunuh. Siapa lagi yang berhak dibunuh padahal dia tidak termasuk dari 3 ini? Misalnya menurut pendapat para sahabat, penyihir, ya, tukang sihir, kalau sihirnya sudah mencapai derajat kafir maka itu bisa dibunuh. Berikutnya 290 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu pertama ma yuqda, apa yang diselesaikan bainan nasi di antara para manusia, yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat, adalah fid dima, dalam masalah darah." Hadis muttafaqun alaih. Maksud hadis ini adalah bahwa urusan pembunuhan itu adalah yang pertama kali akan dibereskan oleh Allah besok di akhirat. Sehingga ini menunjukkan bahwa pembunuhan itu termasuk perkara yang terbesar di hadapan Allah. Bahkan urutan dosa besar itu yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah membunuh, yang ketiga adalah zina. Sebagaimana kita temukan urutan tersebut di dalam surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, ayat 68. Orang-orang yang tidak melakukan syirik, wala yaqtulun, tidak membunuh, wala yaznun, tidak zina. Ini 3 dosa terbesar. Syirik, orang-orang kafir yang melakukan. Membunuh, ini banyak orang Islam yang melakukan. Termasuk yang dilakukan oleh para pemerintah atau orang-orang pemerintahan kita yang mereka membunuh terhadap laskar FPI pada waktu dulu, Desember tahun berapa itu, pada KM 50 sampai hari ini belum dikuak. Nah, itu adalah pembunuhan yang disebutkan dalam Quran ini, dosa terbesar setelah syirik. Pelakunya
sudah seperti orang yang terputus, tidak punya amal lagi, tidak diterima amal mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Meskipun setelah membunuh kemudian mereka salat juga kalau muslim. Meskipun setelah membunuh mereka masuk Ramadan puasa juga. Tapi di hadapan Allah gak ada nilainya orang-orang seperti itu, sebagaimana disebutkan tadi, balah, dia sudah putus, seolah-olah apa? Putus, tidak beramal lagi. Maka ini menunjukkan pentingnya masalah pembunuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijadikan sebagai kasus pertama yang akan diadili besok di akhirat. Berikutnya 291, wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna, bahwasanya jariyatan, seorang budak perempuan. Boleh juga jariyah ini diartikan anak kecil perempuan, karena dalam bahasa Arab jariyah bisa bermakna dua. Wujida, telah didapati, ra'suha, kepalanya jariyah tadi, qad rudda, telah diremo, baina hajaraini, di antara dua batu. Jadi sudah hampir mati ini, Pak. Nah, ketika sudah hampir mati itu, fasa'aluha, mereka tanya kepada perempuan ini, man, siapakah sana'a biki, yang melakukan terhadap kamu hadza, perbuatan ini? Fulanun, apakah si fulan, disebutkan nama. Wa fulanun, apakah si fulan. Dan ini disebutkan nama-nama. Ini menunjukkan bahwasanya pemerintah itu hendaklah memiliki daftar nama para pelaku kriminal, sehingga kalau terjadi perbuatan kriminal di tempat kekuasaan mereka, mereka sudah bisa menebak, ini kalau tidak ini adalah ini. Nah, sehingga ini kewajiban pemerintah, Pak, untuk menjaga keamanan wilayahnya. Wilayah sini, Kebak Keramat sini, ini pemerintahnya bertanggung jawab untuk menjaga keamanan di sini. Jangan dibiarkan ada kericuhan di masyarakat dan mereka tidak peduli. Ada pembunuhan di masyarakat, tidak peduli, nggak boleh. Tanggung jawab kalau terjadi itu. Nah, sehingga didaftar orang-orang yang bermasalah di tempat tersebut, sehingga akan diketahui siapa saja pelakunya kalau ada perbuatan seperti ini. Hatta, sehingga dzakaru, mereka menyebutkan Yahudiyan, nama seorang Yahudi. Fa'umat, maka dia mengangguk, birosiha, dengan kepalanya. Fa'ukhidha, maka ditangkaplah al-Yahudi, si Yahudi ini. Fa'aqarra, lalu dia ngaku. Nah, jadi setelah ditangkap tidak langsung dibunuh, Pak. Harus diinterogasi dulu. Benarkah kamu membunuh wanita ini? Nah, interogasi. Bolehkah kita sambil menginterogasi ini sambil memukuli? Nggak boleh, Pak, karena belum terbukti. Kalau kita menginterogasi sambil memukuli, berarti kita zalim. Kenapa? Karena bisa jadi dia bukan pelakunya. Bisa saja kan wajahnya itu mirip, sehingga si perempuan ini merasa dibunuh oleh si fulan, ternyata dibunuh oleh kembarannya, bisa kan? Nah, maka ini tidak boleh kita memukulinya, tapi harus kita interogasi sampai ngaku. Ternyata dia ngaku. Fa'amara, maka memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an, supaya yuradda, diremuk, ra'suhu, kepalanya si Yahudi tadi, baina hajaraini, di antara dua batu juga. Ini menunjukkan bahwasanya penerapan hukum qisas itu disamakan dengan cara pembunuhannya. Di sini cara pembunuhannya dibunuh dengan dikeprok kepalanya pakai batu. Sama, berarti qisasnya dikeprok kepalanya pakai batu. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Menyelisih mereka Imam Malik. Kata Imam Malik, tidak ada qisas kecuali dengan pedang. La qisasa illa bisayf. Tidak ada qisas illa bisayf, kecuali dengan pedang. La qawada, tidak ada qisas illa bisayf, kecuali dengan pedang. Hadis riwayat Ibnu Majah, tapi hadis ini derajatnya dhaif. Karena hadis ini derajatnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Salah satu dalilnya Imam Malik juga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qataltum fa ahsinul qitlah." Kalau kalian membunuh, perbaguslah cara membunuh. Membunuh dengan cara digencet batu ini tidak bagus. Yang bagus dengan apa? Dengan dipenggal lehernya dengan pedang.
karena segera mati kalau dipenggal lehernya dengan pedang. Kalau panjenengan pengen lihat, ada di YouTube Pak, pemenggalan kepala di Saudi dalam rangka mengkisos. Saya pernah melihat Pak, dikepras gundulnya ini pakai pedang, langsung begitu sekali pukul dul langsung terbang gundulnya, blul, 1 meter 2 meter katanya. Makanya udah disiapkan karung di situ, sehingga begitu kepalanya ditebas ini kemudian melayang kepalanya udah masuk di karung itu. Ya mereka sudah biasa melakukan itu sehingga paham ya, ini kira-kira kepala kalau saya pukul ini larinya kemana, kemudian larinya berapa meter, berapa mereka ini langsung masuk karung. Ngeri sekali. Nah tapi itu cepat mati, sehingga karena cepat mati itulah yang paling bagus untuk diterapkan menurut Imam Malik. Tapi menurut hadis ini bahwasanya kisos itu dilakukan sesuai cara dia membunuh. Karena itu saya pribadi lebih suka pendapat mayoritas ulama, karena sesuai dengan perbuatan Nabi Muhammad, praktik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, dan ini lafalnya Imam Muslim. Sehingga seandainya ada orang membunuh dengan membakar, ada kan di Jawa Timur itu katanya seseorang membakar orang lain ya, dikerucuk pakai bensin Pak, kemudian dibakar, wobong kabeh, mati, sampai jadi perkara besar karena pelakunya dari satu kampung ya. Kemudian korbannya itu adalah tetangganya. Nah akhirnya jadi perkara besar, kemudian pelakunya lari katanya ya, ke luar negeri atau kemana ya. Nah seperti itu kalau ketangkap bagaimana? Sama. Kamu kemarin membakar tetanggamu, sekarang kamu dibakar juga. Kemarin pakai apa? Pakai bensin. Nah, dikerucuk pakai bensin kepalanya. Habis itu disumet korek, kebakar. Sama. 292. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, iktatalat, telah bertempur imra'atan, 2 wanita. Yang dimaksud 2 wanita ini adalah 2 istrinya 1 orang laki-laki. Min Hudzailin, dari suku Hudzail, nama suku. Faramat, maka melemparlah ihdahuma, salah satu dari keduanya, al-ukhra, kepada yang lain, bihajarin, dengan batu. Faqatalatha, lalu dia pun membunuh perempuan tadi, wa ma fi batniha, dan apa yang ada dalam perutnya, alias dia sedang hamil. Jadi satu laki-laki punya 2 istri, satunya hamil, kemudian bertempur dengan istrinya yang lain. Istrinya yang lain ini melempar dengan batu, ternyata mengenai kepalanya, mati, janinnya juga mati. Karena itu diambil dari sini pelajaran bahwa poligami itu kadang-kadang tidak baik-baik saja Pak. Karena itu kalau panjenengan mau poligami, pikir 1000 kali atau 100 kali, siap tidak terjadi seperti ini. Kalau tidak siap, ya berarti tidak usah poligami. Oh siap saya, karena 2 orang ini kalau saya gabungkan akan akur sekali seperti kakak beradik. Nah, silahkan. Tapi kata salah satu masyayikh, bahwasanya poligami itu memerlukan 4 syarat. Yang pertama, kuwatul mal, hartanya kuat, bisa ngidupin banyak orang. Yang kedua, kuwatul badan, badannya kuat sehingga bisa menafkahi batin kepada 2 istri. Yang ketiga, quwwatut tadbir, dia bisa mengatur orang. Kalau nggak bisa ngatur orang, 2 orang nggak bisa ngatur, nggak usah. Nanti padu dewi-dewi, jambak-jambakan malah. Yang keempat adalah quwwatul jash atau quwwatul qalb, yaitu kuat pendiriannya atau kuat jiwanya. Karena kadang-kadang ada masalah gara-gara 2 istri, nah sehingga kalau tidak kuat pendiriannya, tidak bagus untuk dia menikah 2. Kembali ke sini, fakhtasamu, lalu mereka pun bertengkar, maksudnya mengadu ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqada, maka menetapkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ketetapannya? Anna, bahwasanya diyata janiniha, diyat atau ganti rugi dari janinnya itu adalah ghurratun. Ghurratun itu apa? Abdun, seorang budak laki-laki, aw walidatun, atau seorang budak perempuan. Jadi kalau ada janin dalam perut digugurkan, maka itu ganti ruginya itu adalah
satu orang budak. Kita kasih kepada pemilik janin tadi. Mohon maaf, janin Anda gugur gara-gara saya. Maka saya ganti rugi kepada Anda, ini seorang budak. Jadi nyawa diganti nyawa, Pak. Janin kan ada nyawanya dia. Atau dia calon bernyawa. Maka diganti dengan budak. Nah sekarang tidak ada budak, susah kan? Kalau tidak ada budak, maka adalah nisfu usyri ad-diyati al-kamilah lil qatlil khata' khamsun minal ibil, yaitu bisa diganti dengan 5 ekor unta. Kita lihat di sini dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha, al-ghurratu qadruha, kadarnya itu adalah abdun au amatun, budak laki-laki atau budak perempuan. Sekarang tidak ada, bagaimana? Nisfu usyrid diyatil kamilati lil qatlil khata', separuh dari 1/10 diat. 1/10 diat itu 10 unta. Separuh dari 1/10 berarti 1/20, berarti 5 unta. Nah, maka di sini tadi sudah saya jelaskan bahwasanya kadarnya itu adalah khamsun minal ibil, ya, 5 ekor unta. Ini bisa dilihat pada kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha. 5 ekor unta juga nggak ada di Indonesia. Nah, dinilai saja, Pak. 1 ekor unta berapa? Misalnya 1 ekor unta 100 juta, ya berarti kali 5, 500 juta. Misalnya 1 ekor unta 10 juta, berarti kali 5, 50 juta. Saya nggak tahu harga unta berapa. Ya mungkin kira-kira sama dengan harga sapi lah. Karena ketika korban itu 1 sapi bisa untuk 7 orang, 1 unta juga bisa untuk 7 orang. Nah, kira-kira harganya mirip. Kalaupun agak mahal, lebih mahal dikit saja, ya. Nah, sehingga harga sapi misalnya berapa? 20 juta. Nah, 20 juta kali 5 misalnya. Itu adalah ganti rugi untuk janin yang gugur tadi. Wa qadha, dan beliau menetapkan bidiyatil mar'ah, diyat atau ganti rugi untuk perempuan yang mati tadi, ala aqilatiha, ditanggung oleh aqilahnya si pembunuh. Aqilah itu adalah nama lain dari asobah. Asobah itu apa? Dulu sudah pernah kita bahas pada ilmu faraid, bahwasanya asobah itu adalah al-qarabah, kerabat min jihatil ab, dari arah bapak kita. Nah, itu adalah asobah. Sehingga yang melakukan pembunuhan adalah si perempuan tadi, tetapi yang menanggung diatnya itu adalah asobah dia. Tidak dia sendiri, Pak, tapi sama-sama asobahnya. Kok bisa yang melakukan pembunuhan dia, tapi yang menanggung malah semua asobahnya, kok bisa, gimana? Ini supaya umat Islam itu saling tolong-menolong, bantu-membantu, dan saling tausiah antar mereka. Sehingga kalau ada 1 orang yang melakukan pembunuhan seperti ini tadi, maka ditanggung bersama sekeluarga. Kenapa? Itu salahnya sekeluarga. Kenapa kok tidak mendidik orang ini? Ini kan keluargamu sendiri. Kok tidak kamu didik sampai akhirnya mukul orang? Gimana ini? Nah, maka kesalahannya ditimpakan kepada 1 keluarga. Tidak hanya apa? Dia sendiri saja. Ini kalau pembunuhan yang secara tidak sengaja ini tadi, ya. Karena biasanya dilempar batu nggak mati, ini malah dilempar batu mati. Kemudian wawarithaha, dan mewarisi dia tadi, mewarisi perempuan tadi, waladuha, anaknya, waman ma'hum, dan orang-orang yang bersama mereka. Jadi kan ibunya tadi kan mati, Pak. Lah terus setelah dia mendapatkan diat atau ganti rugi, itu diatnya tadi untuk siapa? Untuk waladuha, untuk anak-anaknya si perempuan yang dibunuh tadi. Waman ma'hum, dan juga untuk orang-orang yang bersama mereka, artinya ahli waris yang lain. Faqala, maka berkatalah Hamalu bin Nabighah al-Udani. Siapa Hamal bin Nabighah ini?
Dia adalah suami dari kedua perempuan yang bertengkar tadi, Pak. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kaifa, bagaimana, yughramu, didenda, untuk man la syarib, orang yang belum bisa minum, wala akal, belum bisa makan, wala natok, belum bisa bicara, wala stahal, belum bisa teriak. Famithlu dzalik, maka semisal bayi seperti itu, yutal, itu digratiskan saja. Jadi dia tidak setuju dengan keputusan Nabi. Ya Rasul, ini janin dalam perut, ini kan belum bisa makan, belum bisa minum, belum bisa bicara, belum bisa teriak. Ngapain harus diganti dengan diet seorang budak tadi? Kenapa? Untuk apa? Ini mestinya digratiskan saja, belum hidup gitu loh, masih dalam perut gitu loh. Nah, hukum Islam kok dibantah? Ini kan kurang ajar, Pak. Maka Rasulullah SAW marah. Beliau mengatakan, innama hadza, sesungguhnya orang ini, Hamal bin Nabirah ini, min ikhwanil kuhan, dia termasuk dari teman-temannya para dukun. Kenapa disebut temannya para dukun? Karena ngomongnya ngelantur tadi itu. Dukun kan modelnya gitu, Pak, ngomongnya ngelantur, sakarepe dhewe. Jadi dia ditanya sesuatu, dia jawab sakarepe dhewe, nggak ada dasar ilmu. Nah, ini juga begitu, dia ngomongnya ngelantur sakarepe dhewe. Dikasih hukum Islam malah dia pengen hukum dia sendiri. Nggak boleh. Kalau ada hukum Islam, ketetapan dari Allah dan Rasul, itu kita sudah cukup mengatakan sami'na wa ata'na, dan pasrah, ya, nggak boleh ditolak. Maka beliau mengucapkan seperti ini, min ajli, dari sebab sajaihi, sajaknya, alladhi sajak, yang dia sajakkan tadi. Ini kan kalimatnya sajak. Kaifa yughramu man la syarib wala akal, lam terakhirnya, ya. Wala nataqa wala istahal, lam lagi. Famithlu dzalika yutal. Nah, ucapan ini sajak dalam bentuk sajak, tapi untuk menolak syariat Islam. Ini oleh Nabi dikatakan seperti para dukun. Para dukun juga begitu, omongannya ngawur dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa kalau ada pembunuhan, maka itu ada diatnya atau ganti ruginya. Nah, diatnya janin, ganti ruginya adalah 5 ekor unta kalau zaman sekarang. Tapi kalau yang bukan janin alias sudah lahir, maka diatnya 100 ekor unta. Jaraknya jauh, Bang. 5 ekor unta sama 100 ekor unta. Tentang diat itu dari tabungan keluarganya. Ini kan ada anak yang nakal, tapi nakal itu ada orang harus pasrah anakku apa-apa terserah. Artinya orang tuanya itu tidak mau tanggung jawab dengan anaknya yang nakal itu. Maksudnya gimana ini pertanyaannya? Seperti itu kalau dihubungi bahwa dia itu juga jadi tanggungan keluarganya. Apakah ini juga orang tua tetap dituntut ketika anaknya nakal, orang tua tidak mau tahu? Ya, kalau ada anak nakal, orang tua nggak mau tahu, itu salah. Saya sudah tidak mampu untuk mengatasi anak saya. Nakal itu kebangetan. Meskipun antum nggak ngatasi, tetap nggak boleh lepas tangan. Orang tua lepas tangan dosa, karena itu tanggung jawab orang tua. Nah, saya kan nggak mampu, Pak, nggak mampu, serahkan sama Allah, karena Allah itu maha mampu. Dan untuk Allah itu bisa mengubah hati seseorang itu mudah. Seseorang dugal nakal, semalam diubah langsung jadi baik, sangat bisa Allah itu. Sehingga caranya jam 2 malam bangun, sholat tahajud, doa kepada Allah sambil nangis, meneteskan air mata. Ya Allah, saya serahkan anakku yang nakal nih kepadamu yang menciptakannya, ya Allah. Kalau pun betul kuat sudah dinasihatin nopo mawon mempan, sudah angkat tangan saya, tapi tetap didoakan, diusahakan. Bagaimana caranya supaya dia tidak nakal? Ada namanya Kiai Ihsan Jampes di Kediri. Jampes itu nama tempatnya.
Kiai Ihsan Jampes ini Gus, seorang Gus, bapaknya Kiai, tapi ndableknya bukan main ini, Pak. Sampai orang tuanya sudah angkat tangan. Anak gue piye? Anak Kiai, Pak. Ndableknya karu-karuan. Bapaknya sudah mati. Ibunya pusing ngurusi anaknya ini. Nah, karena pusing akhirnya, ya nak, tak jak ziarah kubur nenggone mbahmu. Mbahnya itu seorang kiai besar juga. Nah, akhirnya ziarah kubur. Ziarah kubur kan sunnah. Nah, setelah ziarah kubur, qadarullah, Allah menetapkan Mbah Ihsan Jampes ini kemudian setelah ketiduran, perjalanan jauh dari rumah menuju ke ziarah kubur. Dan mungkin zaman dulu belum ada transportasi yang banyak ya, sehingga mungkin ya jalan kaki atau gimana. Nah, lelah. Pas tidur itu bermimpi seolah-olah mbahnya itu masih hidup, ngambil batu besar, kemudian mengatakan, le, kowe njek nakal tak pateni kowe le. Mau dilemparkan dengan batu, dilemparkan batu betul-betul, Pak. Kaget dia bangun. Begitu bangun langsung ketakutan, langsung mengatakan, Bu, aku wis ora gelem nakal maneh. Kemarin tuh setiap hari mabuk, judi, ngadu ayam dan sebagainya. Tiba-tiba pindah ke pengajian. Di rumahnya ada pesantren kan, ikut pengajian. Biasanya nggak pernah ikut pengajian. Nah, itu dalam sejarahnya Kiai Ihsan Jampes, diubah oleh Allah dalam sekejap. Meng sak turu tok langsung berubah. Caranya bagaimana? Kasih mimpi. Nah, itu tampaknya ibunya ini yang doa terus sama Allah. Isra kuat ngurusi anaknya, tapi dia masih punya senjata, doa sama Allah. Sehingga orang tua tidak boleh lepas tangan. Saya lepas tangan, nanti kalau terjadi apa-apa terhadap anakku melakukan apa-apa, saya tidak tanggung jawab. Gak bisa lepas tangan begitu. Tetap kita harus berusaha bagaimana supaya anak kita menjadi orang yang baik. Imam Malik rahimahullah mengatakan, al-adabu adabullah. Didikan itu hakikatnya didikannya Allah. Artinya apa? Kita tidak bisa mendidik sesuai dengan keinginan kita. Kita biasanya berusaha saja, Pak. Hasilnya pasrahkan sama Allah. Imam Malik punya anak-anak yang laki-laki itu suka main merpati, dolanan, nggak ikut pengajian bapaknya. Sementara yang perempuan itu rajin ngaji, akhirnya jadi ulama perempuan. Imam Malik kalau ngajar seperti ini, putrinya berada di belakang, di balik tirai atau di balik pintu. Nanti kalau murid-muridnya yang baca itu salah, itu dia ketuk pintu, tek tek tek. Maksudnya apa? Bacaannya salah. Nah, Imam Malik diam tok nih, karena putrinya sudah bisa negur yang salah bacaannya itu. Nah, maka beliau mengatakan, ini putri saya, itu putra saya, main-main merpati. Al-adabu adabullah. Saya mendidik dengan didikan yang sama, tapi hasilnya beda. Itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru saya Ustaz Mudzakkir hafizahullah mengatakan, anak-anak saya tidak semuanya menjadi ustaz, atau kama qala ya. Dan itu menunjukkan Allah menunjukkan kepada saya bahwa saya ini lemah, nggak bisa apa-apa. Punya murid banyak yang muridnya jadi ustaz-ustaz, termasuk saya ini. Tetapi anaknya sendiri tidak semuanya jadi ustaz. Kok iso ngono? Ya itulah al-adabu adabullah. Beliau sudah mendidik dengan didikan yang sama. Anaknya dididik seperti beliau mendidik muridnya. Lah kalau malah sing dadi kok malah muridnya, anaknya kok malah tidak jadi ustaz. Terserah Allah, pasrahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita tidak boleh sebagai orang tua, satu, lepas tangan, nggak boleh. Yang dua, kita terlalu pede, anakku pasti apik sing didik aku. Nggak bisa begitu, Pak. Kita ini lemah ya. Kita hanya bisa berusaha. Karena itu kalau kita sudah berusaha penuh, ternyata hasilnya kok tidak memuaskan, nggak usah susah, itu memang takdir dari Allah. Yang penting panjenengan sudah mendidik dengan benar, itu aja. Kewajiban panjenengan itu adalah mendidik dengan benar. Hasilnya bagaimana bukan tanggung jawab panjenengan. Nah, adapun lepas tangan tadi berarti dia tidak mau tanggung jawab. Tetap harus ada usaha, minimal tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesuai dengan pengalaman teman-teman, doa itu kalau dilakukan di malam hari 1/6 yang kelima dari waktu malam, dan doa akan sambil menangis, maka biasanya mustajabnya cepat sekali.
Jadi digabungkan dua ini ya. Waktunya dipilih seperenam yang kelima. Seperenam yang kelima itu jam berapa? Dari jam 1 sampai jam setengah 3. Nah, itu seperenam yang kelima. Itu waktu sholat tahajud yang terbaik. Nggak ada yang lebih baik daripada yang ini. Jam 3 sholat malam, bagus. Tapi kalah dengan yang jam 1 sampai setengah 3 tadi. Karena waktunya ini waktu yang paling istimewa. Kemudian yang kedua adalah sambil nangis. Karena doa itu sama dengan minta. Allah itu kalau dimintai sambil ngerengek-ngerengek, sangat kita menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah. Ya Allah akan kasih. Sama manusia saja kan juga begitu kan Pak? Ada orang ngerengek-ngerengek sama kita kan hati kita jadi iba. Wah masa kita nanggungnya gini. Manusia saja begitu, apalagi Allah. Allah lebih daripada manusia rahmatnya kepada makhluknya ini. Karena itu kita harus menghadapi segala masalah dengan kekuatan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan pilih waktu malam yang mustajab doanya. Ini yang dapat disampaikan. Barangkali kalau ada pembahasan lain, monggo. Ya silakan. Mengenai kalau seorang yang sudah mengambil itu kalau janinnya habis dibakar itu gimana? Janinnya apa? Masih segumpal darah, belum menjadi manusia. Berarti belum menjadi manusia ya, tapi calon manusia. Para ulama di dalam menentukan apakah ini adalah sudah termasuk manusia atau bukan, itu ada dua versi. Versi yang pertama, dilihat apakah sudah ditiup ruh ataukah tidak. Versi yang kedua, dilihat apakah sudah ada bentuk manusia atau tidak. Nah, sehingga kalau sudah ada bentuk manusia atau sudah ditiup roh, maka berlaku hukum yang tadi disebutkan, yaitu diganti dengan budak. Kalau hanya darah saja, segumpal darah, segumpal darah atau segumpal daging? Segumpal darah ya, sekerat daging. Nah, maka kalau belum ada bentuk manusianya, maka ini masih belum terkena hukum tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ini yang dapat kita pelajari betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.